Bab 431. Keesokan paginya, Huan membuka matanya dan mendapati dirinya masih terbaring di kamar tidurnya. Di meja samping tempat tidur ada foto dirinya dan ibunya. Ponselnya sedang diisi dayanya, dan baterainya terlihat penuh. Dia tidak hanya kembali ke dunia modern, tetapi dia juga melihat ibunya, yang seharusnya sudah lama meninggal. Jika semua ini bukan mimpi, lalu bagaimana dengan hal-hal yang dialaminya di benua binatang di masa lalu? Apakah itu mimpi? Tetapi sekarang setelah dipikir-pikir lagi, benua binatang itu terasa seperti mimpi. Hanya dalam mimpi binatang bisa menjadi manusia. Hanya dalam mimpi 4 pria bersedia berbagi seorang wanita. Nyonya Lin mengetuk pintu. Sarapan hampir siap. Cepatlah dan cuci mukamu. Oh, Huan segera bangkit dan berpakaian. Sarapannya adalah mie kuah. Di bawah mie itu ada telur rebus berwarna keemasan. Ini adalah kebiasaan Nyonya Lin. Dulu ketika kakek nenek Huan masih ada, mereka tidak menyukai Huan karena dia perempuan. Bahkan ketika mereka makan mie, mereka hanya memberikan telur kepada cucu laki-laki mereka. Huan hanya bisa menonton dari samping. Hati Nyonya Lin terasa sakit memikirkan putrinya, jadi dia diam-diam menyembunyikan telur rebus di bawah mie. Sekarang kondisi keluarga sudah membaik dan kakek nenek Huan sudah tiada, dia bisa makan telur sebanyak yang dia mau. Tidak perlu lagi menyembunyikannya. Namun, ini sudah menjadi kebiasaan Nyonya Lin. Setiap kali memasak mie untuk putrinya, ia akan memasukkan telur rebus ke dalam mie tersebut. Huan memakan mie dan telur yang dimasak ibunya. Rasa yang familiar membuatnya ingin menangis. Dia tidak makan mie buatan ibunya selama bertahun-tahun. Saat Nyonya Lin mengenakan mantelnya, dia berkata, "Taruh saja piring-piring itu di dapur setelah kamu selesai makan. Aku akan mencucinya saat aku kembali. Aku akan pergi bekerja sekarang." Huan segera berkata, "Jaga dirimu." "Baiklah, aku pergi sekarang." Setelah Nyonya Lin pergi, Huan memakan mie itu satu suap demi satu suap. Ia bahkan menghabiskan supnya. Dia mencuci piring dan kembali ke kamar tidur. Setelah duduk di sana dengan linglung sejenak, dia bangkit dan menyalakan komputernya untuk memeriksa daring tentang transmigrasi dan benua binatang. Pada akhirnya, dia menemukan banyak novel daring yang berantakan, tetapi tidak ada yang dia inginkan. Akhirnya, dia harus mematikan komputernya karena kecewa. Teleponnya tiba-tiba berdering. Huan mengangkat teleponnya dan melihat nomor lokal yang tidak dikenal meneleponnya. "Halo, apakah ini Nona Lin Huan?" Huan segera menjawab, "Ya. Ini adalah perusahaan teknologi Tianxi. 2 hari yang lalu, Anda datang ke perusahaan kami untuk wawancara. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, pimpinan kami telah memutuskan untuk mempekerjakan Anda. Silakan datang ke perusahaan untuk menyelesaikan prosedur perekrutan dalam 2 hari ke depan." Setelah panggilan berakhir, Huan mencoba mengingat untuk waktu yang lama sebelum teringat bahwa dia memang telah mengirim resume ke sebuah perusahaan teknologi sebelum dia bertransmigrasi. Keesokan paginya, Lin Huan pergi ke Tianxi Teknologi untuk mendaftarkan dirinya. Ketika dia pergi ke Departemen Sumber Daya Manusia, dia kebetulan bertemu dengan wakil presiden perusahaan yang sedang berbicara dengan kepala sumber daya manusia. Dia berdiri di samping untuk sementara waktu. Wakil presiden itu sangat tinggi, setidaknya 1,85 meter. Setelah berbicara, dia berbalik untuk pergi dan melewati Huan. Huan membeku saat melihat wajahnya. Dia sebenarnya agak mirip Baidi. Wakil presiden memperhatikan tatapannya. Dia menatapnya. "Dan kamu?" Huan segera tersadar. "Saya Lin Huan dari Departemen Desain Produk. Saya baru saja datang ke perusahaan hari ini." Wakil presiden mengulurkan tangan kanannya dan tersenyum. "Selamat datang di perusahaan kami." Huan menjabat tangannya. "Terima kasih." Setelah menyelesaikan proses pendaftaran, ia kembali ke rumah dan memberitahu ibunya bahwa ia akan segera mulai bekerja. Ibu Lin berkata, "Kamu bisa pergi bekerja sehari kemudian." "Mengapa? Besok adalah hari pertunangan sepupumu, Xiao Wan. Datanglah ke pesta itu bersamaku." Xiao Wan adalah putri pamannya. Huan tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga mereka.
Di masa lalu, Xiao Wan sering mengejeknya karena dianggap sebagai anak liar yang tidak diinginkan yang sengaja tinggal di rumah mereka untuk mencari keuntungan. Setelah Huan Huan pindah dari rumah pamannya, dia tidak pernah menghubungi sepupunya lagi. Sekarang setelah mendengar namanya, Huan Huan sedikit enggan. Tidak bisakah aku pergi? Kenapa tidak? Dulu kamu sangat dekat dengan sepupumu. Dia bahkan meneleponku dan mengatakan bahwa aku harus mengajakmu. Jika kamu tidak pergi, dia akan sangat kecewa. Huan Huan melengkungkan bibirnya, berpikir dengan kepribadian sepupunya, Huan Huan pasti akan mendengar banyak kata-kata kasar dari Xiao Wan. Agar tidak mempersulit Nyonya Lin, Huan Huan akhirnya berkompromi. Keesokan paginya, Huan Huan berganti pakaian dengan gaun yang telah disiapkan Nyonya Lin sebelumnya. Ibu dan anak itu naik taksi ke hotel. Begitu mereka memasuki ruang pribadi, Paman Huan Huan segera berdiri dan menyambut mereka dengan hangat. Nyonya Lin juga tersenyum dan memberinya banyak bunga. Huan Huan terkejut melihat senyum pamannya. Dulu, saat dia tinggal di rumah pamannya jarang menunjukkan senyum padanya. Setiap hari, dia tidak berekspresi dan bersikap dingin. Mengapa dia tiba-tiba begitu antusias sekarang? Pamannya melangkah 2 langkah ke arah Huan Huan. Ayo, duduklah di samping sepupumu, Xiao Wan. Kalian berdua bisa mengobrol secara pribadi. Xiao Wan mengenakan gaun merah muda hari ini. Wajahnya dipoles dengan riasan tipis yang indah. Saat dia tersenyum, dia tampak lembut dan menyenangkan. Dia adalah wanita cantik. Dia menarik Huan Huan untuk duduk dan dengan antusias menuangkan minuman untuknya. Ini adalah pertama kalinya Huan Huan melihat sepupunya begitu antusias. Dia merasa agak canggung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bukan hanya pamannya dan sepupunya, bahkan bibinya, yang dulu paling mengganggunya, kini merawatnya dengan sangat baik. Huan Huan awalnya mengira keluarga ini hanya berpura-pura, tetapi setelah mengamati dengan saksama, dia menyadari bahwa keluarga pamannya sangat baik padanya. Mereka tampaknya tidak berpura-pura sama sekali. Tetapi semakin hal itu terjadi, Huan Huan merasa semakin asing. Tunangan Xiao Wan bertubuh tinggi dan tampan. Ia adalah direktur teknis sebuah perusahaan teknologi. Ia secara khusus mengundang pimpinan perusahaannya dan rekan-rekannya hari ini. Saat dia memperkenalkan pemimpin itu, Huan Huan menyadari bahwa dia adalah wakil presiden yang dia temui di Tianzi Teknologi kemarin. Wakil presiden tampaknya juga melihatnya. Ia berinisiatif untuk menghampirinya dan menyapanya. Huan Huan merasa tersanjung. Dia segera berdiri dan mengobrol sebentar dengannya. Setelah wakil presiden pergi, Xiao Wan segera mencondongkan tubuhnya ke depan Huan Huan dan berkata sambil tersenyum, menurutku wakil presiden ini orang yang baik. Dia sangat tampan dan kaya. Selain itu, kalian berada di perusahaan yang sama. Kalian berada di posisi yang menguntungkan. Bekerja keraslah untuk mendapatkannya. Huan Huan berkata dengan malu, bagaimana dia bisa menyukaiku? Kamu terlalu banyak berpikir. Tetapi ternyata sepupunya tidak terlalu banyak berpikir. Setelah Huan Huan pergi bekerja, dia sering bertemu dengan wakil presiden. Awalnya, dia pikir itu hanya kebetulan. Baru ketika wakil presiden mengundangnya makan bersama setelah bekerja, dia menyadari sesuatu. Wakil presiden ini mungkin mempunyai perasaan terhadapnya. Bab 432. Pada akhirnya, dia dengan sopan menolak undangan wakil presiden. Saat dia berjalan pulang sendirian sepulang kerja, dia tidak bisa tidak memikirkan wajah wakil presiden. Sekilas, dia memang mirip Baidi, tetapi jika diperhatikan lebih lama, akan terlihat bahwa mereka adalah orang yang sangat berbeda. Memikirkan Baidi, Huan Huan tak dapat menahan diri untuk memikirkan Suang Yun, Sang Yue, Su Eling, dan anak-anak juga. Dia bertanya-tanya bagaimana kabar mereka. Huan Huan mendesah. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Sebuah mobil tiba-tiba membunyikan klakson, menarik Huan Huan keluar dari ingatannya. Dia melihat ke arah suara itu dan melihat sebuah mobil kecil melaju ke arahnya. Huan Huan membeku di tempat. Pada saat kritis itu, seekor anjing pudel coklat tiba-tiba berlari keluar dan memukulnya dengan keras, menyebabkan dia mundur beberapa langkah. Mobil itu melaju melewati Huan Huan dan mengerem mendadak.
Pengemudi itu menjulurkan kepalanya keluar jendela dan memarahi Huan-Huan, apa kamu tidak punya mata? Kenapa kamu tidak memberi jalan saat melihat mobil itu? Huan-Huan begitu ketakutan hingga dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Di sampingnya, anjing pudel itu menggonggong pada pengemudi. Guk, guk, guk. Tidak besar, tetapi menggonggong dengan sangat keras. Tidak jelas apakah pengemudi itu merasa bersalah atau apa, tetapi tanpa sadar ia diam dan pergi. Pudel itu menatap Lin Huan-Huan dan menggonggong. Suaranya terdengar seperti gonggongan anjing biasa bagi orang lain, tetapi bagi Huan-Huan, itu adalah suara sistem. Apa kau bodoh? Kau bahkan tidak melihat ke arah mobil saat kau berjalan. Kau hampir tertabrak tadi. Huan-Huan tercengang. Matanya membelalak tanpa sadar. Anak nakal, apakah itu kamu? Pudel coklat itu menegang, lalu menggonggong 2 kali. Itu bukan aku. Kau salah orang. Dia berbalik dan berlari. Huan-Huan segera mengejarnya. Tunggu. Pudel itu tidak besar, tetapi ia berlari cukup cepat. Huan-Huan berlari cukup lama dengan sepatu hak tingginya sebelum ia kehilangan pudel itu. Lelah, ia bersandar pada tiang lampu dan beristirahat. Ia menjulurkan lehernya cukup lama untuk memastikan pudel itu sudah pergi. Ia tidak punya pilihan selain mendesak kecewa dan berbalik. Tidak lama setelah Huan-Huan mulai berjalan, dia melihat anjing pudel itu mengikutinya dari pantulan kaca jendela pinggir jalan. Namun begitu dia berbalik, anjing pudel itu menghilang. Huan-Huan tidak mengerti mengapa sistem itu berjalan ketika dia melihatnya. Selama beberapa hari berikutnya, Huan-Huan selalu diikuti oleh anjing pudel itu setiap kali ia pergi bekerja. Namun, setiap kali ia berbalik, anjing pudel itu langsung lari. Huan-Huan bekerja lembur hari ini. Saat dia pulang kerja, hari sudah malam. Huan-Huan berjalan kembali sendirian. Saat dia berjalan, dia tiba-tiba terjatuh ke pohon eukaliptus di pinggir jalan. Melihat hal ini, anjing pudel yang mengikutinya berlari ke arahnya dan menempelkan kaki anjingnya yang berbulu di lengannya. Ada apa? Kamu sakit? Di mana ponselmu? Aku akan memanggil ambulans untukmu. Dia menarik tas yang dibawanya dan membenamkan seluruh kepalanya ke dalamnya, mencoba mengeluarkan telepon genggamnya. Tanpa diduga, sebelum dia bisa menemukan ponselnya sudah dimasukkan ke dalam tas dan diangkat. Pudel itu terkejut. Dia segera mendongak dan melihat Huan-Huan tersenyum padanya. Dia menarik telinganya. Kamu tidak suka lari. Kenapa kamu tidak lari sekarang? Pudel itu menggonggong. Kau berbohong padaku. Kau telah terpengaruh dengan buruk. Jika aku tidak berbohong padamu, apakah kamu akan patuh berbicara padaku? Pudel itu mencoba melompat keluar dari tas, tetapi Huan-Huan mendorongnya ke dalam tas. Ia menutup resleting tas, hanya memperlihatkan lubang kecil agar pudel itu bisa bernapas. Dia membawa tas itu kembali. Pudel itu terus menggonggong di dalam tas. Sayangnya, saat itu malam hari dan tidak ada seorang pun di jalan kecuali Huan-Huan. Tidak peduli seberapa keras dia menggonggong, tidak ada seorang pun yang datang untuk menolongnya. Pudel kecil yang malang itu digendong pulang oleh Huan-Huan. Dia menaruh tas itu di sofa dan membuka resletingnya. Si pudel melompat keluar dan berlari menuju pintu. Sayangnya, pintunya terkunci. Dia tidak bisa lari keluar. Dia hanya bisa mencakar pintu. Buka pintunya, lepaskan aku. Huan-Huan menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri. Ia kelelahan karena berjalan pulang bersama anjingnya. Dia menghabiskan seluruh isi gelas sekaligus. Diamlah, ibuku masih tidur. Begitu selesai bicara, Nyonya Lin keluar dari kamar tidur. Ketika melihat anjing pudel kecil di pintu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, dari mana anjing ini berasal. Huan-Huan berkata, saya mengambilnya dalam perjalanan pulang. Pudel itu berteriak, guk, guk, guk. Ayah tidak dijemput, ayah diculik. Sayangnya, Nyonya Lin tidak mengerti apa yang dikatakannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, mengapa anjing ini terus menggonggong? Apakah dia sakit? Huan-Huan berkata perlahan, dia mungkin sedang birahi. Aku akan membawanya ke rumah sakit hewan besok untuk mensterilkannya. Dia tidak akan banyak menggonggong lagi. Pudel itu berteriak, guk, guk, guk. Kau akan mengebiri ayahmu. Kau gila.
Nyonya Lin merasa apa yang dikatakan putrinya masuk akal. Kalau begitu, besok periksakan ke dokter dan berikan vaksinasi. Kalau tidak, dia akan sakit. Huan langsung setuju. Oke, tidak hanya buah zakarnya yang akan dipotong, tetapi ia juga akan disuntik. Si anjing pudel duduk di tanah di dekat pintu, wajahnya yang seperti anjing dipenuhi dengan keputusasaan. Mama Lin kembali ke kamarnya untuk tidur. Huan berjalan ke pintu dan berjongkok untuk menatap anjing pudel itu sambil tersenyum nakal. Jika kamu terus menggonggong, aku akan memotong kedua bolamu besok. Pudel itu berkata, wuh. Melihat bahwa dia akhirnya menjadi patuh, Huan menggendongnya dengan puas dan berjalan ke kamar tidurnya. Agar tidak mengganggu istirahat Nyonya Lin, Huan menekan keraguannya dan tidak menanyakan apapun malam itu. Keesokan harinya, Nyonya Lin pergi membeli bahan makanan, hanya meninggalkan mereka berdua di rumah. Begitu Huan bangun dari tempat tidur, dia melihat anjing pudel itu berbaring di atas bantal dan menggesek-gesekkan tubuhnya ke bantal. Dia bahkan merengek-rengek gembira. Huan, melihat anjing melakukan latihan yang tidak selaras di pagi hari benar-benar menyilaukan. Dia menyelamatkan guling malang itu dari bawah perut si pudel. Jika kau mengacau lagi, aku akan membawamu ke rumah sakit hewan dan memotong buah zakarmu. Setelah kehilangan gulingnya, si pudel melolong dan memeluk betis Huan sambil menggesek-gesekkannya. Dia menekan urat-urat di dahinya dan menggertakkan giginya. Tidak bisakah kau berhenti? Si pudel tersentak. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Ah! Huan. Karena tidak tahan lagi, Huan mengikat pudel itu dengan syal dan meletakkannya di sofa. Meski begitu, ia berusaha membalikkan tubuhnya dan menggesekkan perutnya ke sofa. Huan menatapnya dengan dingin hingga dia lelah dan harus berhenti. Bab 433. Huan akhirnya bisa menanyakan keraguan di hatinya. Sekarang, bisakah kau memberitahuku bagaimana kau mengikutiku ke sini? Pudel itu berbaring di sofa. Mengetahui bahwa ia tidak dapat menghindari pertanyaan-pertanyaannya, ia berkata dengan kesal, aku pernah membuat kesepakatan dengan sang nabi sebelumnya. Ia harus membantumu menjaga jiwamu jika kau terbunuh dan mengirimmu kembali ke dunia modern. Sebuah kesepakatan. Apa yang kau lakukan sebagai gantinya? Pudel itu berbalik tanpa bicara. Aku tidak bisa mengatakannya. Huan tidak punya pilihan selain mengganti pertanyaannya. Mengapa kamu menjadi seperti ini? Sistem menjadi marah saat mendengar hal ini. Aku juga tidak mau. Tapi di dunia ini, hanya tubuh anjing berambut keriting ini yang menerimaku. Aku tidak punya pilihan lain. Meski sangat tidak baik, Huan tidak dapat menahan tawa. Kau tertawa. Kau benar-benar tertawa. Huan tertawa lebih keras lagi. Kamu imut banget kayak gini. Kamu jelek banget tapi imut. Pudel itu menggonggong dengan marah. Kalau saja dia tidak diikat, dia pasti sudah menerkamnya dan memeluk pahanya. Ketika Huan akhirnya selesai tertawa, dia kembali ke topik dan terus bertanya, mengapa kamu lari ketika melihatku sebelumnya? Pudel itu mengerang. Kupikir kau tidak ingin melihatku lagi. Hah, apa yang membuatmu berpikir seperti itu? Kamu hidup dengan baik di dunia ini. Kamu tidak hanya mendapatkan kasih sayang dari ibumu, tetapi juga diperhatikan oleh keluargamu. Teman-teman dan rekan kerjamu juga sangat baik padamu. Di masa depan, kamu akan jatuh cinta dengan pria yang tinggi, kaya, dan tampan dan menjalani kehidupan yang bahagia. Kamu mungkin tidak ingin diganggu, kan? Setelah mendengar apa yang dikatakannya, ekspresi Huan menjadi rumit. Dunia ini baik, tetapi semua yang ada di sini tidak nyata. Pudel itu menatapnya dengan matanya yang gelap. Senyum Huan pahit. Aku terus berpikir bahwa aku sedang bermimpi. Setiap hari ketika aku tidur, aku berpikir bahwa mungkin ketika aku bangun keesokan harinya, semua yang ada di sekitarku akan menghilang. Ini bukan mimpi. Kamu bisa hidup di sini dengan tenang. Huan menggelengkan kepalanya. Kau tidak perlu berbohong padaku. Aku tahu ini hanya mimpi. Ibuku sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Orang tidak bisa kembali dari kematian. Apa yang kulihat sekarang semuanya palsu. Pudel itu mencoba meyakinkannya. Kamu bisa memikirkannya dari sudut pandang lain. Mungkin ingatanmu hanyalah mimpi,
dan apa yang kamu lihat sekarang adalah kenyataan. Jika ingatanku adalah mimpi, bagaimana aku bisa bertransmigrasi ke benua binatang dan bertemu Baidi dan yang lainnya? Apakah bertransmigrasi juga merupakan mimpi? Mungkin itu hanya sekadar mimpi besar. Huan menatapnya. Bagaimana denganmu? Kamu asli atau palsu? Si pudel tidak bisa menjawab. Huan berkata perlahan, sebelum kau muncul, aku memang menduga bahwa transmigrasiku hanyalah mimpi, tetapi sekarang aku yakin itu tidak benar. Baidi dan yang lainnya nyata. Si pudel mengalihkan pandangan dan bergumam, itulah mengapa aku menolak mengakuimu. Apa katamu? Tidak apa-apa. Jangan pikirkan hal-hal seperti kebohongan dan hubungan. Semuanya baik-baik saja di sini. Kenapa kamu tidak tinggal di sini dan menjalani kehidupan yang baik? Lupakan semua yang ada di benua binatang. Huan mengerutkan kening. Bagaimana dengan Baidi dan yang lainnya? Mereka bisa hidup dengan baik tanpamu. Benarkah? Huan menatap matanya. Aku ingat sebelum aku meninggal, Sang Ye yakin bahwa Baidi telah membunuhku. Dia pasti akan membalas dendam pada Baidi. Aku tidak bisa membiarkan mereka saling membunuh. Jangan khawatir tentang itu. Sang Ye sudah melupakan segalanya. Dia tidak akan membalas dendam pada Baidi. Begitu dia mengatakan itu, si pudel menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah dan segera menutup mulutnya. Dia terus mencoba memutar tubuhnya yang berbulu untuk memuaskan keinginannya akan gesekan. Huan menekan punggungnya dan bertanya kata demi kata, kamu baru saja mengatakan bahwa Sang Ye melupakan segalanya. Mengapa itu terjadi? Benarkah? Apakah aku mengatakan hal seperti itu? Kau mengatakannya. Si pudel segera membela diri. Kalau begitu, aku pasti sudah gila karena nafsu birahiku. Sayangnya, Huan sama sekali tidak mempercayainya. Dia terus menginterogasi, jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan membawamu ke rumah sakit hewan untuk memotong buah sakarmu. Pudel itu melolong. Aku ayahmu. Kenapa kau begitu ngotot memotong buah sakar ayahmu? Di mana rasa kemanusiaanmu? Kau telah memakan kemanusiaanku. Tidak peduli seberapa keras si pudel melawan dan berteriak, mencoba mengalihkan pembicaraan, Huan tetap dingin dan sama sekali tidak tergerak. Pada akhirnya, si pudel terpaksa mengatakan kebenaran. Sang Ye dipaksa memakan spirit boots oleh pamannya dan kehilangan semua ingatannya. Dia tidak mengingatmu lagi. Huan dengan cepat bertanya, apa itu spirit boots? Obat itu mirip dengan forgetting water, tetapi lebih manjur daripada forgetting water. Forgetting water hanya membuat orang kehilangan emosi dan hasrat. Spirit boots akan membuat orang benar-benar melupakan masa lalu mereka. Mereka bahkan tidak akan mengingat pengetahuan paling dasar tentang kehidupan. Huan membuka mulutnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Sang Ye sekarang tinggal bersama para iblis. Han Ying merawatnya dengan baik. Terus terang saja, Sang Ye lebih cocok untuk tinggal di ras iblis. Dia telah mempelajari metode pertempuran ras iblis dan telah meningkat pesat. Dia telah menjadi penerus yang diakui untuk komandan ras iblis berikutnya. Bagaimana dengan Baidi, Suang Yun, dan Sueling? Pudel itu menjawab dengan samar, mereka semua baik-baik saja. Bukankah mereka menderita reaksi keras dari kontrak pasangan? Mereka semua sangat kuat dan dengan kuat menahan serangan balasan. Huan menghela napas lega. Baguslah. Karena kamu sudah kembali, jalani saja hidupmu. Orang-orang di benua binatang itu punya takdir mereka sendiri. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Huan tersenyum, matanya merah. Sekarang aku memimpikannya mereka setiap hari. Aku ingin tahu bagaimana keadaan mereka. Aku ingin tahu seberapa tinggi anak-anak itu. Pudel itu bingung dengan ekspresinya. Apakah dunia ini buruk? Mengapa kamu terus memikirkan benua binatang? Dunia ini baik, tapi sebaik apapun itu, semuanya palsu. Semuanya benar jika Anda menginginkannya. Namun Huan berkata, yang palsu itu palsu. Tidak akan pernah menjadi kenyataan. Sistem awalnya mengira Huan akan sangat menyukai dunia ini. Namun saat ini, melihat ekspresi kesepiannya, sistem itu tidak dapat menahan diri untuk tidak ragu. Dia ingat mengikutinya beberapa hari ini dan melihatnya dalam keadaan linglung.
Semua orang di sekelilingnya jelas bersikap baik kepadanya, tetapi dia masih tampak sangat kesepian dan tidak nyaman. Pudel itu bertanya, jika kamu diberi kesempatan untuk kembali ke benua binatang, apakah kamu bersedia? Huan-Huan bersemangat. Bisakah aku kembali? Bisakah aku bertemu Baidi dan yang lainnya lagi? Bab 434. Melihat kegembiraannya, si Pudel bergumam, Nabi yakin kamu akan kembali lagi, tetapi aku tidak percaya padanya. Sepertinya aku salah. Huan-Huan menggendongnya. Biarkan aku kembali. Aku tidak sabar untuk bertemu Baidi dan yang lainnya. Apakah kamu tidak perlu mengucapkan selamat tinggal kepada ibumu? Memikirkan ibunya, kegembiraan di hati Huan-Huan tiba-tiba menghilang. Setelah dia pergi, dia tidak akan pernah melihat ibunya lagi. Nyonya Lin kembali dari berbelanja. Seperti biasa, dia menaruh belanjaan itu ke dalam lemari es dan memanggil Huan-Huan, hari ini aku membeli udang kesukaanmu. Aku akan membuatkanmu udang rebus malam ini. Hati Huan-Huan terasa sakit saat melihat ibunya sibuk di depan lemari es. Ia segera menghampiri dan memeluk ibunya dari belakang. Bu, aku harus pergi. Nyonya Lin tercengang oleh tindakannya yang tiba-tiba. Kemana kamu pergi? Aku akan merindukanmu. Mendengar suaranya yang tercekat, Nyonya Lin segera bertanya, apakah kamu menangis? Apa yang terjadi? Huan-Huan memeluknya erat, menolak membiarkannya berbalik dan melihatnya. Ibu, maafkan aku. Aku tidak bisa bersamamu lagi. Saat suaranya jatuh, pemandangan di sekitarnya runtuh dan menghilang seperti pasir hisap. Mata Nyonya Lin membelalak, dan ekspresi terkejutnya menghilang. Dunia menjadi gelap. Huan-Huan melipat kedua lengannya dan berjongkok sedikit demi sedikit. Ia membenamkan kepalanya di antara kedua lengannya, bahunya bergetar pelan. Sistem itu, yang kini telah kembali dalam wujud manusia, berjalan mendekatinya. Ia meletakkan tangannya di kepala wanita itu dan menyentuhnya dengan lembut. Maafkan aku. Kupikir kau akan senang bertemu ibumu lagi. Pada akhirnya, dia membuatnya menangis. Huan-Huan menangis sambil berkata, kamu tidak perlu minta maaf. Aku seharusnya berterima kasih padamu. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk bertemu ibuku lagi. Sekalipun itu palsu, itu tidak masalah. Dulu, penyesalan terbesarku adalah tidak bisa mengucapkan selamat tinggal kepada ibuku dan terpaksa berpisah dengannya. Baru saja, kau membuatku menebus penyesalan ini. Terima kasih. Sistem itu mendesah. Saya tidak bisa memahami perasaan manusiawi Anda. Perasaan itu terlalu rumit. Emosi Huan-Huan mulai tenang. Ia menyeka air matanya dan berdiri lagi. Aku baik-baik saja. Kapan kita akan kembali? Tatapan sistem tertuju padanya melalui kerudung sutra hiu putih. Jangan cemas. Sebelum kita berangkat, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Beritahu saya, Xuan Wei telah menusuk jantungmu. Benih kayu ilahi di tubuhmu juga telah digali olehnya. Tubuhmu telah kehilangan kemampuannya untuk beregenerasi. Bahkan jika kau kembali sekarang, kau tidak akan dapat bangkit kembali. Huan-Huan mengangguk mengerti. Jika kamu ingin kembali, aku harus mengatur identitas lain untukmu, tetapi kamu harus membayar sedikit untuk itu. Berapa harga yang harus saya bayar? Sistem akan secara otomatis mengambil barang paling berharga yang Anda miliki sebagai harga pembeliannya. Hal paling berharga yang kumiliki. Apa itu? Huan-Huan sangat bingung. Sistem tidak memberitahunya secara langsung. Kau akan tahu nanti. Oh, karena kamu akan menempati tubuh orang lain saat bertransmigrasi kali ini, kamu harus memenuhi keinginan terakhir pemilik asli tubuh itu agar jiwanya dapat pergi dengan tenang. Jika tidak, kamu mungkin akan mati lagi jika gagal menyatu dengan tubuh itu. Mendengar bahwa dia akan mati lagi, Huan-Huan segera setuju. Saya pasti akan membantunya memenuhi keinginan terakhirnya dan membiarkannya pergi dengan tenang. Sistem itu mengulurkan tangannya padanya. Ikutlah denganku. Huan-Huan meletakkan tangannya di tangannya dan mengikutinya. Keadaan di sekeliling mereka tadinya gelap. Sekarang, tak jauh di depan mereka, setitik cahaya muncul. Dia mengikuti sistem menuju cahaya. Sistem itu berkata, memuat jiwa. Bip, pemuatan berhasil. Huan-Huan membuka matanya. Setelah beberapa saat,
penglihatannya berangsur-angsur menjadi jelas. Dia berusaha keras untuk duduk, tetapi begitu dia menggerakkan tangannya, dia mendengar suara gemuruh seolah-olah ada sesuatu yang runtuh. Sistem itu berteriak, "Jangan bergerak." Huan sangat bingung. "Kenapa? Kamu sudah agak besar sekarang. Kalau kamu bergerak, kamu bisa menyebabkan gunung runtuh." Huan, orang macam apa yang tega membuat gunung runtuh? "Ayah, jangan menakut-nakuti aku." Sistem itu berkata, "Ambillah wujud manusia terlebih dahulu. Kalau tidak, jika kamu memaksakan diri untuk berdiri dalam wujudmu saat ini, kamu akan benar-benar menembus langit." Huan panik. "Ayah, katakan yang sebenarnya. Aku ini apa sekarang? Percayakah kamu jika aku bilang kamu sekarang adalah sebuah batu? Jika kau berkata begitu, aku akan mempercayaimu." "Oh, kamu hanya sebuah batu." Air mata sedih mengalir di wajah Huan. Ayah berbohong padaku. Bagaimana batu bisa punya tangan dan kaki?" Sistem itu berkata, "Baiklah, saya baru saja berbohong kepada Anda." Huan patah hati. Di mana kepercayaan dasar antara manusia dan sistem? Di bawah bimbingan sistem, Huan belajar cara mengambil bentuk manusia. Saat pertama kali menjadi manusia, dia telanjang dan merasa kedinginan di sekujur tubuh. Dingin sekali. Ada lapisan es tebal di gua ini, dan suhunya sangat rendah. Sistem itu berkata, "Ada pakaian di luar gua." Huan memeluk lengannya dan berjalan keluar dari gua sambil gemetar. Dia melihat beberapa mangsa di tanah. Ada sekitar 10 dari mereka, semuanya dari berbagai spesies dan ukuran. Mereka tampak seperti telah ditempatkan secara khusus di sini. Dia menuduhnya dengan mengatakan, "Pembohong, tidak ada pakaian di sini." Sistem itu mendesah, "Gadis bodoh. Jika kamu mengupas bulu mangsa ini, bukankah kamu bisa membuat pakaian? Aku terlalu lemah untuk mengupas bulunya. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Kamu sangat kuat sekarang." Huan berjongkok dengan ragu dan memilih seekor kelinci yang lebih kecil. Begitu dia mengambilnya, dia mendengar suara retakan. Dia benar-benar telah menghancurkan kelinci ini. Dia benar-benar menghancurkannya. Kelinci itu meledak. Daging kelinci itu membeku. Setelah meledak, daging itu berubah menjadi ampas es. Huan sangat ketakutan hingga dia berjongkok dan jatuh ke salju. Apa yang sebenarnya terjadi? Sistem itu berkata, "Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa kamu sekarang sangat kuat? Jadi kamu harus memegang sesuatu dengan lembut. Kalau tidak, kamu akan menghancurkannya." Huan menatap kepala kelinci di tanah dan ingin menangis. "Tubuh apa yang kau berikan padaku? Kenapa begitu menakutkan? Latar belakang tubuhmu agak rumit. Aku akan menceritakannya nanti. Ambil beberapa pakaian dan kenakan dulu. Dadamu sekarang rata. Kau benar-benar tidak terlihat bagus jika telanjang." Huan. Dia menunduk dan melihat dadanya rata seperti dada kuda. Tiba-tiba dia jatuh ke dalam keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Payudaraku yang berukuran D telah hilang. Mereka sudah pergi." Hatinya hancur. "Bisakah kau memberiku pisau? Mengapa kamu membutuhkan pisau?" "Saya ingin mati lagi." Petik 2. Sistem itu terbatuk pelan. "Tenanglah. Meskipun dadamu sekarang rata, kamu tetaplah seorang wanita." Wajah Huan dingin. "Terima kasih." Dia tidak terhibur sama sekali. Bab 435. Huan dengan hati-hati mencoba mengupas kulitnya. Ada beberapa kali dia tidak memperhatikan kekuatannya dan mencabik seluruh mangsanya menjadi 2. Awalnya, dia takut. Setelah beberapa waktu, dia mulai terbiasa. Akhirnya dia berhasil mengupas seluruh kulit beruang. Sayangnya, tidak ada jarum dan benang. Dia hanya bisa melilitkan seluruh kulit beruang di sekujur tubuhnya. Kepala beruang besar itu tergantung di bahunya, dan matanya terbuka lebar. Kepala itu tampak sangat perkasa dan mendominasi. Huan mengeluarkan urat binatang dan menggunakannya sebagai ikat pinggang untuk mengikat mantel bulu beruangnya. Dia melakukan hal yang sama lagi dan membuat sepasang sepatu bot kulit untuk dirinya sendiri. Meskipun ia menyebutnya sepatu bot kulit, ia sebenarnya hanya menggunakan kulit binatang untuk melilitkannya di kakinya sebelum mengikatkan urat binatang di sekitar pergelangan kakinya.
Dengan mantel bulu beruang dan sepatu bot kulit, Huan merasa jauh lebih baik. Dia berada di gunung bersalju, dan di belakangnya ada gua es yang sangat besar. Melihat ke kejauhan, yang bisa dilihatnya hanyalah salju. Langit sangat cerah di bawah salju. Matanya sakit jika terlalu lama menatapnya. Huan bertanya, di mana kita? Sistem itu berkata, ini adalah daerah salju, juga dikenal sebagai utara ekstrim. Huan pernah mendengar tentang tempat ini. Dia mengerutkan kening dan berkata, mengapa aku datang ke tempat terpencil seperti ini? Pemilik asli tubuhmu merasa tempat ini sangat sepi dan sengaja memilih tidur di sini. Huan bertanya, siapa pemilik asli tubuhku? Namanya Yutian. Dia dulunya adalah seorang dewa. Huan terkejut. Dewa setengah. Yutian sangat berbakat sejak dia masih muda. Saat dia masih sangat muda, jiwa binatangnya mencapai 10 bintang. Saat itu, ketika iblis menyerbu benua binatang, iblis bertarung dengan binatang. Pada saat kritis, Yutian membakar kekuatan hidupnya dan memaksa jiwa binatangnya untuk maju ke alam setengah dewa. Dia mengusir iblis dari benua binatang dengan kekuatan barunya. Dia adalah pahlawan yang terkenal. Mendengar ini, sistem itu mendesah. Sayangnya, tubuh setengah dewa miliknya hanya bertahan selama sehari sebelum menghilang. Ketika perang berakhir, dia menolak undangan sang nabi untuk tinggal. Dia menyeret tubuhnya yang terluka ke wilayah salju sendirian dan mulai tinggal di sini. Huan sangat tercengang. Sebelumnya, ketika dia berpakaian, dia menyadari bahwa dia mempunyai banyak bekas luka. Jadi bekas luka itu berasal dari perang. Dia tidak menyangka akan menempati tubuh pahlawan yang begitu kuat. Dia tidak bisa menahan rasa takut. Apakah pantas bagiku untuk tiba-tiba menempati tubuhnya? Jiwa Yutian telah lama menghilang. Dia telah membuat perjanjian dengan sang nabi di masa lalu. Selama seseorang dapat memenuhi 2 permintaan terakhirnya, mereka dapat memperoleh cangkang yang ditinggalkannya. Huan mengerti. Jadi, inilah alasan mengapa sistem mengatakan bahwa dia harus memenuhi keinginan terakhir pemilik tubuh itu agar bisa dihidupkan kembali. Sistem itu berkata, keinginan pertamanya adalah agar Anda menemukan orang-orangnya dan membawa mereka kembali ke kampung halamannya. Dia dari suku mana? Naga. Huan mengusap telinganya. Apa? Coba ulangi. Aku pasti salah dengar. Sistemnya sangat tenang. Anda tidak salah dengar. Mereka adalah jenis naga yang bisa terbang, bernapas api, dan sangat suka mengumpulkan harta karun. Kampung halaman mereka disebut Pulau Naga. Huan diam-diam menyentuh wajahnya. Itu adalah tubuh seekor naga. Bahkan satu kuku pun di tubuh ini akan menjadi harta karun. Sistem itu mendesah. Dulu ada naga di benua binatang. Kemudian, karena hukum alam, mereka perlahan menghilang. Aku tidak tahu berapa banyak naga yang ada di benua binatang sekarang. Mungkin tidak ada yang tersisa. Huan berkedip. Jika ras naga punah, bagaimana aku bisa memenuhi permintaan terakhir Yutian? Yutian secara khusus memberi instruksi bahwa jika ras naga benar-benar punah, kamu dapat pergi ke Pulau Naga dan menenggelamkannya ke dasar laut. Jangan pernah biarkan orang luar masuk. Huan mendecakkan lidahnya. Mereka bisa menenggelamkan sebuah pulau dengan mudah. Naga-naga itu benar-benar keras kepala. Keinginan kedua Yutian adalah agar kamu mengingat bahwa kamu adalah binatang jantan. Huan tercengang. Binatang jantan. Sistem menjelaskan, ayah Yutian adalah pemimpin ras naga. Dia seharusnya menjadi pemimpin berikutnya. Pemimpin ras naga tidak boleh seorang perempuan, jadi dia dibesarkan sebagai binatang jantan sejak dia masih muda. Seiring berjalannya waktu, pemahamannya tentang jenis kelaminnya menjadi terhalang. Sampai kematiannya, dia sangat yakin bahwa dia adalah binatang jantan. Huan hampir menjadi gila. Sialan, gangguan kognitif gendernya. Tenang, aku jelas-jelas seorang gadis. Kenapa tiba-tiba aku menjadi wanita maskulin? Apa kau ingin aku menumbuhkan penis juga? Sistem itu terbatuk pelan. Itu tidak perlu. Kau hanya perlu bersikap seperti binatang jantan di depan orang lain. Jangan biarkan siapapun mengenalimu sebagai perempuan. Tapi bukankah hidung binatang buas sangat sensitif? Mereka bisa mengenali betina atau jantan hanya dengan menciumnya.
Bagaimana aku bisa menipu mereka? Tidak apa-apa. Bau hormon pria tercium kuat di tubuhmu. Tidak seorang pun akan bisa mendeteksi jenis kelaminmu yang sebenarnya. Huan, dia tidak tahu apakah harus merasa lega atau menangis. Dia berkata, tapi aku tidak punya jakun. Sistem itu berkata, tidak, Anda memiliki jakun. Huan menyentuh tenggorokannya. Dia benar-benar menyentuh jakunnya. Dia dengan santai mengambil segenggam salju dan mengoleskannya ke wajahnya untuk menenangkan diri. Mengapa wanita memiliki jakun? Kamu tidak hanya memiliki jakun, tetapi juga dadamu rata. Huan memegang dahinya. Hentikan. Aku ingin sendiri. Jangan nyanyikan, Lonely. Sistem itu terdiam. Huan berjongkok di atas gunung bersalju dan menatap hamparan salju putih di kejauhan. Angin bersiul melewatinya, dan dia merasa hatinya menjadi dingin. Sistem itu mendesah. Saya tidak menyangka putri saya akan berubah menjadi seorang putra dalam sekejap mata. Segalanya benar-benar tidak dapat diprediksi. Huan sangat sedih. Katakan yang sebenarnya. Apakah aku akan menumbuhkan jenggot di masa depan? Itu tidak akan terjadi. Huan merasa terhibur. Itu bagus. Tapi bulu kakimu akan tumbuh banyak. Huan. Tiba-tiba dia ingin melompat turun dan mati. Mungkin keputusasaan di wajahnya terlalu kentara, tetapi sistem tidak tahan dan menghiburnya dengan munafik. Kamu tidak perlu terlalu pesimis. Bahkan jika bulu kakimu tumbuh, kamu bisa mencukurnya. Setelah itu, kamu akan menjadi wanita yang tampan dan kuat lagi. Dulu ketika Yutian masih hidup, dia punya banyak penggemar. Huan perlahan memegang dahinya. Hentikan. Hatiku sangat lelah. Ia duduk di salju dan merenung cukup lama. Akhirnya, ia membeku dan harus kembali ke gua es untuk mencari perlindungan. Dia tidak yakin. Aku naga yang kuat. Mengapa aku begitu takut pada dingin? Sistem itu berkata, mungkin karena kamu sudah tua. Lagi pula, tubuh Yutian sudah berusia ribuan tahun. Ditambah lagi fakta bahwa dia telah tidur di sini selama bertahun-tahun, tubuhnya menjadi jauh lebih lemah. Wajar baginya untuk takut dingin. Huan, bab 436. Huan bertanya dengan sisa harapan terakhir, jangan bilang aku harus tetap seperti ini. Sistem itu berkata, tentu saja tidak. Selama kamu bisa mengambil benih kayu ilahi dan menaruhnya kembali ke tubuhmu, kamu bisa kembali ke tubuh aslimu. Mendengar ini, Huan menghela napas panjang lega. Selama masih ada harapan untuk kembali ke tubuh aslinya. Dengan secercah harapan ini, Huan segera menenangkan dirinya. Dia harus segera meninggalkan tempat ini untuk memenuhi keinginan terakhir Yutian dan menemukan benih kayu ilahi. Huan merapikan mangsanya di pintu masuk gua dan memakan daging yang bisa dimakan. Ia menggulung sisa bulunya dan membawanya di punggungnya. Ia melangkah menuruni gunung, dan setiap langkah yang diambilnya, ia tampak garang. Sistem memuji, itulah yang saya inginkan. Anda cepat sekali masuk ke dalam karakter. Huan terdiam. Tubuhnya setinggi 1,9 meter. Bahunya lebar, pinggang ramping, dan kakinya jenjang. Otot dadanya berotot, dan perutnya tegas. Dia memiliki rambut hitam pendek, fitur wajah yang dalam, dan sangat tampan. Ditambah dengan mantel bulu beruangnya dan kepala beruang pemarah di bahunya, dia bisa berjalan dengan aura yang dingin dan mendominasi. Dia berjalan lama sekali melawan angin dan salju. Ia berjalan dari senja hingga fajar, lalu dari fajar hingga senja. Siklus ini berlanjut selama beberapa hari. Wilayah salju memang sesuai dengan namanya. Kemanapun dia pergi, yang terlihat hanyalah salju dan pegunungan bersalju yang tak berujung serta gletser. Kadang-kadang, dia melihat beberapa hewan berbulu berlarian. Saat Huan lapar, ia akan berhenti dan mencari kolam es acak untuk melubanginya dengan tangan kosong. Lalu, dia akan memasukkan tangannya dan dengan santai mengambil seekor ikan. Dia tidak bisa membuat api di sini dan tidak bisa memasak. Dia hanya bisa menelan ikan hidup. Naga makan banyak sekali. Dia harus makan setidaknya 50 ikan besar setiap kali makan sebelum dia merasa setengah kenyang. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jika ada seekor banteng dewasa di depannya, dia akan mampu menelannya tanpa mengeluarkan tulang.
Memikirkan rasa daging, Huan tidak bisa menahan diri untuk menelannya. Setelah berjalan selama jangka waktu yang tidak diketahui, dia tiba-tiba melihat sekelompok sapi di depannya. Huan menggosok matanya dengan keras untuk memastikan dia tidak berhalusinasi. Meskipun sapi-sapi itu sangat tinggi dan bulunya yang panjang terseret ke tanah, dua tanduk melengkung di kepala mereka dengan jelas menunjukkan bahwa mereka adalah sapi. Daging sapi. Huan sangat lapar. Matanya berbinar saat ia berlari ke arah sapi-sapi itu. Dia sangat cepat dan melesat maju lebih dari 20 meter dalam sekejap mata. Namun pada saat itu, tiba-tiba muncul sesosok tubuh berwarna putih dari balik salju dan menerkam salah satu sapi berbulu panjang itu. Huan harus berhenti. Dia membelalakan matanya dan menatap sosok putih itu. Itu adalah serigala putih Frost keperakan. Sapi-sapi itu ketakutan dan mulai bertindak. Mereka menghantamkan tanduk mereka ke arah musuh yang bergegas mendekat. Namun, gerakan mereka jauh lebih rendah daripada Silvery Frost White Wolf. Mereka tidak menabrak Silvery Frost White Wolf sekalipun. Pada akhirnya, serigala putih beku keperakan menggigit leher seekor sapi berbulu panjang dan menyeretnya keluar dari kawanan. Sapi-sapi berbulu panjang lainnya sangat marah. Mereka mengejarnya beberapa saat, tetapi sayangnya, mereka tidak dapat mengejarnya. Mereka hanya bisa menyerah. Huan mengikutinya dengan tenang. Dia melihat serigala putih beku keperakan duduk di tanah dan menjilati cakarnya. Cakarnya terluka saat ia menyerang sapi berbulu panjang. Huan menatapnya cukup lama. Meskipun ada lebih dari satu serigala putih beku perak di dunia, Huan tetap mengenali bahwa serigala putih beku perak di depannya adalah Suang Yun. Sistem berkata, Anda beruntung bertemu mantan suami Anda di sini. Huan tidak senang. Apa maksudmu mantan suami? Kita tidak bercerai. Tapi kamu sudah mati. Kontrak pasangannya sudah lama berakhir. Mereka bisa mencari wanita lain sebagai pasangan sekarang. Suang Yun tidak akan melakukannya. Dia bukan tipe orang yang akan berubah pikiran. Sistem itu mendengus. Itu belum tentu benar. Serigala putih beku perak, yang sedang menjilati lukanya, tiba-tiba berhenti. Ia berdiri dan menghadap ke tempat Huan bersembunyi. Ia menundukkan tubuhnya dan mengambil posisi menyerang. Ia berteriak, siapa yang bersembunyi di sana? Keluar. Huan menyentuh hidungnya. Kami telah ditemukan. Sistem mengoreksinya. Kamulah yang tertangkap, bukan aku. Huan tak kuasa menahan diri untuk bergumam pelan, kau bahkan tak punya tubuh. Dia bahkan tak bisa menemukanmu. Sistem mengabaikan ejekannya dan mengingatkannya, sebelum kamu menyelesaikan permintaan terakhir Yutian, kamu tidak boleh mengungkapkan identitas aslimu kepada siapapun. Apa yang akan terjadi jika saya mengungkapkannya? Kamu akan mati. Huan mengecilkan lehernya dengan kesal. Melihat pihak lain tidak bergerak, suara Silvery Frost White Wolf menjadi lebih tegas. Jika kamu tidak keluar, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah beberapa saat, seekor binatang jantan tinggi perlahan berjalan keluar dari balik tumpukan salju. Huan mengangkat tangannya dan berusaha terlihat lebih tidak berbahaya. Jangan gugup, aku hanya lewat. Aku tidak bermaksud jahat. Serigala putih Frost perak melirik ke belakangnya. Setelah memastikan bahwa dia sendirian, dia sedikit rileks. Dia bertanya, mengapa kamu bersembunyi di sana? Huan berkata dengan nada berbisik, aku mengintip kamu. Serigala putih Frost perak, suasana menjadi canggung. Huan segera mencoba menenangkan keadaan. Aku melihat betapa heroiknya dirimu saat berburu tadi. Aku sangat terkesan, jadi aku ingin berteman denganmu. Serigala putih beku keperakan berkata dengan dingin, aku tidak butuh teman. Jangan bersikap dingin begitu. Sudah takdir kita bertemu di sini. Meskipun kita tidak bisa berteman, kita bisa mengobrol. Huan mendekatinya sambil berbicara. Serigala putih beku perak itu menundukkan tubuhnya dan memamerkan giginya sambil menggeram memperingatkan. Enyahlah. Huan, sungguh menyakitkan dibenci oleh suaminya. Dia melihat darah di cakar serigala putih Frost perak. Lukanya tidak besar, dan membeku, tetapi pasti sakit. Meski begitu, ia tetap waspada. Hati Huan sakit karenanya. Ia tidak ingin mempersulitnya lagi, jadi ia mundur 2 langkah.
Baiklah, aku tidak akan mendekatimu. Kau tidak perlu terlalu gugup. Serigala putih Frost perak terus menatapnya sampai dia berada di luar jangkauan. Baru kemudian dia mengangkat cakarnya dan merobek bulu mangsa di depannya untuk memakan dagingnya. Sejujurnya, dia tidak terbiasa makan di depan orang asing, terutama ketika identitas mereka tidak diketahui. Namun, suhu di sini terlalu rendah. Jika ia tidak segera memakan mangsanya, dagingnya akan membeku dan akan sulit untuk menggigitnya. Setiap kali serigala putih embun beku perak menggigit daging, dia akan mendongak ke arah binatang buas yang tidak jauh darinya untuk mencegahnya mengambil kesempatan melancarkan serangan diam-diam. Huan memperhatikannya memakan daging itu dan tak dapat menahan diri untuk menelannya diam-diam. Bu Ho, dia juga ingin makan daging sapi. Bab 437. Serigala putih Silvery Frost memakan seluruh sapi sekaligus. Setelah makan dan minum sampai kenyang, dia membuang sisa-sisa bulu sapi dan berbalik untuk pergi tanpa ragu-ragu. Melihat ini, Huan segera mengejarnya. Dia takut membuat Suang Yun jijik, jadi dia berusaha menjaga jarak. Dia melihat Suang Yun berkeliaran seolah sedang mencari sesuatu. Suang Yun sebenarnya tahu bahwa ada seseorang yang mengikutinya. Awalnya, dia tetap waspada, tetapi setelah beberapa hari, binatang buas di belakangnya tampaknya tidak memiliki niat untuk menyergapnya. Karena dia tidak menunjukkan sikap agresif, Suang Yun tidak mau diganggu olehnya. Dia secara khusus melakukan perjalanan ribuan mil untuk menemukan suku serigala putih Silvery Frost. Akan tetapi, dia telah mencari selama hampir setengah bulan dan masih belum dapat menemukan jejak serigala putih beku keperakan. Suang Yun berpikir dalam hati bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Masih banyak hal yang menunggunya untuk diselesaikan di kota binatang buas. Jika dia masih tidak dapat menemukan suku serigala putih es perak dalam 10 hari, dia harus menyerah. Setelah berjalan beberapa saat, Suang Yun tiba-tiba menemukan serangkaian jejak kaki di salju. Dari ukuran dan bentuknya, jejak-jejak itu tampak seperti cakar serigala. Mungkinkah mereka ditinggalkan oleh sekawanan serigala putih Silver Frost? Suang Yun pun bersemangat dan segera mempercepat langkahnya, berlari mengikuti jejak kaki itu. Huan segera mempercepat lajunya dan mengikutinya dari dekat. Harus dikatakan bahwa naga itu sangat kuat. Bahkan saat dia lelah dan lapar, dia bisa mengikuti Suang Yun dari dekat dan tidak akan tertinggal. Jejak kaki itu mengarah ke sebuah ngarai. Seluruh ngarai tertutup salju. Tebing di kedua sisi menjulang ke langit. Beberapa es saling bertautan di atas ngarai seperti jembatan es. Suang Yun hendak melompat turun untuk melihat ketika seekor elang salju besar turun dari langit dan menerkamnya. Dia dengan cepat menghindari cakar tajam elang salju. Melihat serangannya meleset, elang salju mencengkeramnya lagi. Serigala putih beku keperakan melolong panjang dan memulai pertarungan sengit dengan elang salju. Huan bersembunyi tidak jauh untuk menyaksikan pertempuran. Suang Yun sekarang adalah binatang jiwa bintang 5. Dengan peningkatan atribut esnya, kekuatannya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dalam pertempuran saat ini, Suang Yun jelas lebih kuat dari elang salju. Pada akhirnya, perut elang salju dicakar oleh serigala putih beku perak. Elang itu menjerit kesakitan dan mengepakkan sayapnya untuk mencoba melarikan diri, tetapi serigala putih beku perak tidak memberi mereka kesempatan. Dia menerkam elang itu dan membantingnya ke salju. Sebelum elang salju bisa bangkit, serigala putih beku keperakan menginjak punggungnya dan menggigit lehernya tanpa ampun. Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Suaminya sangat tampan. Tetapi pada saat itu, dia samar-samar mendengar suara gemuruh. Dia segera menajamkan telinganya dan menyadari bahwa suara itu datang dari puncak gunung. Huan segera mendongak dan melihat salju bergulir menuruni gunung. Pertarungan antara serigala putih beku keperakan dan elang salju benar-benar telah menyebabkan longsor. Jantung Huan berdegup kencang. Sepasang sayap tumbuh di punggungnya. Dia terbang dan bergegas menuju Silvery Frost White Wolf. Suang Yun sedang beristirahat sekarang. Ia terkejut ketika Huan menangkapnya dan terbang ke langit. Dia melihat tanah bergerak cepat menjauh darinya. Dia menyesal telah lengah. Lepaskan aku.
Suang Yun berbalik dan menggigit lengan Huan Huan. Huan Huan merasakan sakit yang teramat sangat, namun dia menolak untuk melepaskannya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Jangan bergerak. Jika kau jatuh, kau akan celaka." Saat ini, mereka berada hampir 100 meter di atas tanah. Jika dia jatuh, dia akan mati atau kakinya akan patah. Suang Yun membuka mulutnya untuk melepaskan pelukannya. Tatapannya waspada dan marah. "Kemana kau akan membawaku?" Huan Huan menjelaskan kata demi kata, "Ada longsor. Aku membawamu ke langit agar kau tidak terkubur di salju." Pada saat ini, salju telah bergulir turun bagaikan banjir, membanjiri tempat mereka berdiri tadi dalam sekejap mata. Baru saat itulah Suang Yun mengerti bahwa pihak lain tiba-tiba menariknya untuk melindunginya. Dia telah salah paham padanya. Suang Yun menyesali reaksinya barusan. Huan Huan terbang ke tempat yang lebih aman dan menurunkan Suang Yun ke tanah. Luka di lengannya membeku. Tak ada lagi darah yang mengalir, tetapi masih terasa sakit. Suang Yun berubah menjadi wujud manusia. Rambutnya yang pendek dan putih keperakan hampir menyatu dengan es dan salju di belakangnya. Matanya yang tajam mengandung niat membunuh yang sangat dingin. Dia segera mengenakan mantel kulit binatangnya, lalu mengeluarkan 2 buah renyah dari tas kulit binatang yang dibawanya dan melemparkannya ke Huan Huan. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan kaku, "Meskipun kamu baru saja menyelamatkanku, jangan harap aku akan berterima kasih." Huan Huan tidak dapat menahan tawa karena kecanggungannya. Pria ini selalu terlihat tidak bersungguh-sungguh saat berbicara dengan orang luar. Hanya saat ia sudah akrab dengan orang lain, ia akan menunjukkan sisi lugasnya. Setelah Huan Huan mengunyah buah-buahan renyah itu, ia mengoleskannya ke luka. Kemudian, ia merobek sepotong kulit binatang dan melilitkannya di lengannya. Suang Yun berkata dengan dingin, "Aku pergi dulu. Jangan ikuti aku lagi." Huan Huan segera bertanya, "Mau kemana?" "Bawa aku bersamamu." Suang Yun mengerutkan kening dan sedikit tidak sabar. "Sudah kubilang jangan ikuti aku lagi. Apa kau tidak mengerti?" Huan Huan merasa dirugikan. "Tapi aku tidak tahu jalannya. Kalau aku tidak mengikutimu, aku tidak tahu bagaimana cara keluar dari sini." Jika Suang Yun mendengar hal ini saat mereka pertama kali bertemu, dia pasti akan mengusirnya tanpa ampun. Namun, setelah menghabiskan beberapa hari terakhir bersama dan mengetahui bahwa dia baru saja menyelamatkannya, dia tidak bisa meninggalkannya. Dia hanya bisa berkata dengan kaku, "Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Jika kamu tidak keberatan membuang-buang waktu, ikuti aku." Huan Huan langsung tersenyum. "Aku tidak keberatan. Aku sangat senang bisa pergi bersamamu." Fitur wajahnya di tubuh ini sangat heroik. Ketika dia tersenyum, dia ceria dan tampan seperti matahari. Kebanyakan orang tanpa sadar akan menurunkan kewaspadaannya terhadapnya ketika mereka melihat senyuman ini. Suang Yun tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan berjalan menuruni gunung. Huan Huan segera mengikutinya. "Mau kemana?" Suang Yun mengabaikannya dan melanjutkan perjalanannya. Menghadapi sikap dinginnya, Huan Huan tidak patah semangat dan terus berbicara kepadanya. "Saya melihatmu berlarian beberapa hari ini. Apakah kamu mencari sesuatu? Kamu bisa memberitahu saya. Mungkin saya bisa membantumu." Suang Yun merasa kesal padanya. Dia menoleh untuk menatapnya. "Bisakah kamu diam?" Huan Huan menutup mulutnya dengan kesal. Ketika akhirnya sunyi, Suang Yun melanjutkan perjalanannya. Namun tak lama kemudian, Huan Huan mulai mencoba berbicara lagi kepadanya. "Apakah kau mencari suku serigala putih es perak? Bukan ide yang baik bagimu untuk mencari-cari sendirian. Sebaiknya kau mencari binatang buas setempat untuk bertanya kepada orang-orang." Suang Yun berkata dengan dingin, "Tempat ini sepi. Bagaimana mungkin ada binatang buas?" Begitu dia selesai berbicara, Huan Huan melihat seekor binatang buas di danau beku tak jauh dari sana. Dia berkata dengan gembira, "Lihat, ada seseorang di sana." Suang Yun terdiam. Dia merasa sedikit malu. Bab 438. Ketika Suang Yun dan Huan Huan mendekat, mereka menyadari bahwa binatang itu baru saja keluar dari danau dengan 2 ikan besar di tangannya. Ia basah kuyup, dan tubuhnya yang tinggi tertutupi tetesan air. Dalam sekejap, air membeku menjadi es.
Binatang itu adalah binatang beruang kutub. Ia melempar ikan itu ke tanah, menyeka embun beku dari tubuhnya, mengambil mantel kulit binatang di tanah, dan memakainya. Huan-Huan mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan menyapanya. Halo. Beruang kutub itu meliriknya, tatapannya terhenti. Kamu siapa? Namaku Huan, aku Yutian. Ini temanku. Kami sedang mencari suku serigala putih embun beku perak, tetapi kami tidak dapat menemukan mereka dimanapun, jadi kami ingin bertanya kepadamu tentang mereka. Yutian, beruang kutub itu menggumamkan nama itu 2 kali. Dia sepertinya teringat sesuatu, dan ekspresinya menjadi aneh. Mengapa kamu mencari suku serigala putih Silvery Frost? Temanku adalah Silvery Frost White Wolf. Dia berharap bisa menemukan orang-orangnya. Tatapan mata beruang kutub itu tertuju pada Suang Yun sejenak. Jadi, kau juga serigala putih beku perak. Secara kebetulan, keluargaku tinggal di dekat suku serigala putih beku perak. Jika kau percaya padaku, kau bisa ikut denganku. Mendengar ini, Huan-Huan sangat senang. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Aku harus memanggilmu apa? Kamu bisa memanggilku beruang tua saja. Meskipun dia menyebut dirinya beruang tua, dia tampak berusia paling tua 40-an. Dia adalah paman yang sangat menawan dan dewasa. Huan-Huan dan Suang Yun mengikutinya. Dalam perjalanan, Huan-Huan sesekali mengobrol dengan beruang tua. Beruang tua tetap bersikap rendah hati dan sopan. Apapun yang ditanyakannya, dia akan menjawabnya. Mereka sampai di muara sebuah ngarai. Huan-Huan menatap ngarai di depannya dan tak dapat menahan diri untuk berkata, kita pernah ke sini sebelumnya. Sebelumnya, Suang Yun telah diserang oleh elang salju di dekatnya, yang menyebabkan longsor. Beruang tua itu membawa 2 ekor ikan besar di satu tangan dan menunjuk ke ngarai dengan tangan lainnya. Suku serigala putih Frost perak tinggal di dalam. Kau bisa masuk dan mencari mereka. Aku masih harus kembali dan memasak untuk putriku, jadi aku tidak akan menemanimu. Huan-Huan segera mengucapkan terima kasih padanya. Beruang tua mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Huan-Huan dan Suang Yun berjalan lebih jauh ke dalam ngarai. Semakin dalam mereka menyelam, suhu udara semakin rendah. Untungnya, naga cukup tangguh. Meskipun Huan-Huan sangat dingin, ia masih bisa bergerak normal dan tidak merasa kedinginan hingga tidak bisa berjalan. Adapun Suang Yun, sebagai serigala putih es keperakan, dia secara alami sangat mudah beradaptasi dengan suhu rendah. Baru ketika mereka mencapai bagian terdalam ngarai, mereka melihat suku serigala putih Silvery Frost. Pada saat yang sama, kedatangan mereka menarik perhatian para serigala. Tak lama kemudian, lebih dari selusin serigala putih beku perak menyerbu keluar dan mengepung Suang Yun dan Huan-Huan. Mereka menatap keduanya dengan waspada. Seekor binatang tua berambut putih berjalan perlahan sambil memegang tongkat. Pandangannya pertama kali tertuju pada Suang Yun, dan ada sedikit keterkejutan di matanya. Kamu juga keturunan serigala putih beku perak. Suang Yun menjawab, ya. Siapa ayahmu? Nama ayahku adalah Xiu Yan. Binatang tua itu segera tampak tercerahkan. Kau anak Xiu Yan. Aku ingat Xiu Yan meninggalkan daerah salju segera setelah ia dewasa. Bagaimana keadaannya sekarang? Suang Yun menunduk. Ayahku sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Binatang tua itu tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat mendengar kabar meninggalnya ayahnya, suasana hati Suang Yun menjadi sedikit buruk. Binatang tua itu tahu bahwa suasana hatinya sedang tidak baik dan tidak bertanya lebih lanjut. Dia berkata dengan lembut, jadi, kamu anak dari suku serigala kami. Tidak heran kamu bisa menemukanku di sini. Aku dukun di sini. Namaku Chang Hua. Berdasarkan senioritas, kamu harus memanggilku, Paman. Suang Yun membungkuk sedikit. Halo, Paman. Zhang Hua mengangguk puas. Kau anak yang baik. Datanglah padaku dan biarkan aku melihatmu dengan saksama. Suang Yun melewati pengepungan serigala putih es perak dan berjalan mantap menuju Chang Hua. Chang Hua mengamatinya. Semakin lama dia menatapnya, semakin puas dia. Tidak buruk, tidak buruk. Kamu memiliki kekuatan seperti binatang buas berbintang 5 di usia yang begitu muda. Sepertinya kamu sangat berbakat. Suang Yun berkata, sejujurnya,
Kali ini aku sengaja datang ke daerah salju untuk mencarimu dan bertanya tentang cara meningkatkan kekuatanku. Karena keunikan spesies mereka, cara serigala putih embun beku perak meningkatkan kekuatan mereka benar-benar berbeda dari binatang buas biasa. Dia jelas berbakat, tetapi setelah bertahun-tahun, dia hanya mampu meningkatkan jiwa binatangnya hingga 5 bintang. Chang Hua tersenyum ramah. Aku tahu semuanya. Karena kau sudah menemukan jalan ke sini, kami tidak akan membiarkanmu datang tanpa alasan. Aku akan membuka Gua Serigala dan membiarkanmu masuk. Gua Serigala merupakan area terlarang bagi suku serigala putih Silvery Frost. Konon, Dewa Serigala legendaris sedang tidur di sana. Konon, binatang buas yang masuk ke dalam Gua Serigala dapat memperoleh warisan dari Dewa Serigala. Namun hingga saat ini, belum ada satupun binatang serigala yang pernah memperoleh warisan Dewa Serigala. Itu hanyalah legenda yang ada dalam imajinasi mereka. Sebuah metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan serigala putih es perak disembunyikan di Gua Serigala. Orang luar biasanya dilarang masuk, dan hanya dukun yang memiliki hak untuk membuka Gua Serigala. Setiap serigala putih Silvery Frost akan memasuki Gua Serigala untuk belajar setelah mencapai usia dewasa. Melihat Suang Yun dan Chang Hua semakin akrab, Huan, yang sama sekali diabaikan, tidak dapat menahan diri untuk mengingatkan mereka, cuaca akhir-akhir ini sangat dingin. Tidak bisakah kita mencari tempat yang lebih hangat untuk duduk dan mengobrol? Mendengar ini, Chang Hua meliriknya. Kau benar, kita harus duduk dan bicara. Benar sekali, aneh rasanya berbicara sambil berdiri seperti ini, kata Huan sambil berjalan. Tetapi dia dihalangi oleh binatang buas serigala. Huan melihat kewaspadaan di mata mereka dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa yang kalian lakukan? Chang Hua mendengus. Beraninya kau bertanya apa yang sedang kami lakukan? Tentu saja, kami akan menangkapmu, dasar pencuri. Huan tampak bingung. Siapa pencurinya? Jangan bicara omong kosong. Ketika aku pergi ke Gunung Suci untuk memberikan penghormatan hari ini, aku menyadari bahwa persembahan yang kami letakkan di Gunung Suci telah dicuri. Kami mencari kemana-mana tetapi tidak dapat menemukan pencurinya. Aku tidak menyangka kau akan datang mengetuk pintu kami. Kata Chang Hua dingin. Tangkap dia dan kurung dia di penjara es. Binatang serigala segera mulai menangkap Huan. Namun, Huan kini sangat kuat. Dengan gerakan ringan, dia menyingkirkan semua binatang buas. Dia mengerutkan kening dan berkata, jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Aku sama sekali belum pernah melihat persembahanmu. Pasti ada kesalahpahaman. Chang Hua sama sekali tidak ingin mendengar penjelasannya. Dia berkata dengan tegas, sekarang kau memakai persembahan kami. Kau pencuri. Di bawah komandonya, semua binatang serigala berubah menjadi serigala putih beku keperakan dan melepaskan embun beku untuk membekukannya. Huan sangat marah. Jangan memaksaku untuk menyerang. Aku bahkan takut pada diriku sendiri. Kalau dia berubah ke wujud binatang, dia bisa meratakan seluruh lembah hanya dengan jongkok. Bab 439. Melihat kedua belah pihak hendak bertarung, Suang Yun melangkah maju untuk menghentikan mereka di saat kritis. Dia menghadap Chang Hua dan berkata dengan tulus, ini adalah temanku. Dia telah menyelamatkan hidupku. Tidak peduli apapun kesalahpahaman yang terjadi di antara kalian, bisakah kau melepaskannya kali ini demi aku? Meskipun dia masih tidak senang, demi Suang Yun, Chang Hua memilih untuk mundur selangkah. Biarkan dia pergi. Binatang serigala itu mundur. Huan dengan mudah melepaskan diri dari es di kakinya. Chang Hua menatap wajahnya dan memerintahkannya untuk pergi. Demi Suang Yun, kami tidak akan bertengkar denganmu tentang mencuri persembahan untuk saat ini. Pergi segera, suku serigala putih embun beku perak tidak menyambutmu. Huan hendak menjelaskan ketika Suang Yun menyela. Dia berjalan menghampirinya, keluar dari sini dan berhenti membuat masalah. Huan sangat marah. Mereka menjebakku sebagai pencuri. Aku akan menyelidikinya untukmu. Jika kau benar-benar dijebak, aku akan meminta maaf atas nama mereka. Tapi sebelum itu, silakan keluar dari sini. Huan tidak senang. Merekalah yang melakukan kesalahan. Mengapa saya harus menyerah? Suang Yun berkata,
Ini adalah wilayah serigala putih es perak. Kau hanya orang luar. Kau tidak akan mendapatkan keuntungan apapun di sini. Aku memintamu untuk pergi demi kebaikanmu sendiri. Huan berpikir bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu khawatir akan dirugikan. Namun, Suang Yun melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Dia tidak ingin mempersulitnya, jadi dia hanya bisa setuju dengan enggan. Baiklah, aku akan pergi demi kebaikanmu. Setelah kamu pergi, jangan kembali lagi. Huan segera bertanya, kenapa? Suang Yun berkata dengan acuh tak acuh, kita hanya bertemu secara kebetulan. Sekarang setelah aku menemukan orang yang aku cari, kau bisa melanjutkan urusanmu. Mari kita berpisah di sini. Tapi aku tidak ingin berpisah denganmu. Suang Yun mengerutkan kening, merasa sedikit tidak sabar. Kamu telah menyelamatkan hidupku sebelumnya, dan kali ini aku meminta mereka untuk melepaskanmu. Kita impas sekarang. Mulai sekarang, kita akan berpisah. Aku harap kamu tidak akan menggangguku lagi. Dengan kata-kata terakhirnya itu, dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Huan ingin mengikutinya, tetapi saat dia mengangkat kaki depannya, dia mendengarnya berkata dengan dingin. Jika kamu mengikutiku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Huan sangat terluka. Dia hanya bisa berdiri di tempatnya dan melihat Suang Yun pergi bersama Chang Hua. Binatang serigala itu tetap di tempatnya, menatapnya dengan waspada. Huan meninggalkan ngarai itu dengan perasaan kecewa. Dia menatap hamparan salju putih di depannya dan tak dapat menahan diri untuk bergumam, Suang Yun benar-benar tidak mengenaliku lagi. Sistem itu berkata, tentu saja. Bahkan ibu kandungmu tidak akan mengenalimu dalam keadaanmu saat ini. Tidak bisakah aku mengatakan yang sebenarnya padanya? Kebenaran apa? Apakah kau akan mengatakan padanya bahwa kau sebenarnya Lin Huan? Dia pasti akan menghajarmu dan mengusirmu. Huan menyentuh dada dan perutnya dengan percaya diri. Dia mungkin tidak bisa mengalahkanku sekarang. Ya, sekarang kau bisa menjatuhkannya dengan satu pukulan. Hebat sekali. Huan, sistem itu melanjutkan analisisnya. Bahkan jika otak Suang Yun sudah rusak dan dia percaya kamu adalah Huan, apa yang kamu inginkan darinya? Apakah kamu ingin dia memegang tanganmu dan mendukungmu kemanapun dia pergi seperti sebelumnya? Huan berkata dengan malu-malu, iya. Gadis bodoh, lihatlah tinggi badanmu saat ini dan sentuh otot-ototmu. Apakah menurutmu Suang Yun masih bisa menggendongmu? Huan, ia merasa seolah-olah lututnya telah tertembak anak panah, membuatnya ingin berlutut dan tidak pernah bangun lagi. Sakit sekali. Sistem itu memberi saran, jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Prioritas utamamu sekarang adalah menyelesaikan permintaan terakhir Yutian. Sedangkan untuk Suang Yun, kamu bisa menunggu sampai kamu menemukan benih kayu ilahi dan mayatmu. Kamu bisa menyelesaikan masalah ini perlahan-lahan setelah kamu hidup kembali. Huan menjawab dengan muram, baiklah. Tiba-tiba, sebuah suara berbicara. Apa yang kamu lakukan di sini? Huan menoleh dan melihat beruang tua berjalan mendekat. Dia menoleh ke belakangnya. Di mana temanmu? Kenapa kamu sendirian di sini? Huan menggaruk pipinya dengan canggung. Suang Yun tinggal di suku serigala. Mereka mengusirku. Beruang tua terkejut. Kenapa? Mereka mencurigai saya mencuri persembahan mereka dan mengira saya pencuri. Huan terdiam sejenak dan langsung membela diri. Saya tidak pernah mencuri dari mereka. Mereka telah berbuat salah kepada saya. Ekspresi beruang tua berubah saat mendengar kata persembahan. Apakah kamu tahu apa yang mereka maksud dengan persembahan? Huan bingung. Apa? Itu mantel bulu beruang yang kamu kenakan. Huan tercengang. Hah? Tidak jauh dari sana, ada gunung suci. Dewa perang, Yutian, sedang tidur di gunung itu. Binatang buas yang tinggal di daerah salju akan pergi ke gunung suci untuk memberi penghormatan dan mempersembahkan kurban sesekali. Mantel bulu beruang yang kau kenakan seharusnya dari beruang coklat, kan? Beruang coklat itu adalah kurban yang dilakukan suku serigala putih embun beku perak untuk dewa perang, Yutian. Huan mengingat asal-usul kulit beruang ini dan menghubungkannya dengan apa yang dikatakan beruang tua. Kebenarannya langsung menjadi jelas.
Gunung salju tempat dia bangun adalah gunung suci yang disebutkan oleh beruang tua. Dan ketika dia melihat mangsa-mangsa itu di pintu masuk gua es, mereka semua adalah korban yang diberikan oleh binatang buas kepada dewa perang, Yutian. Dia memetik persembahan mereka dan memakainya. Dia bahkan berjalan dengan angkuh ke pintu mereka. Tentu saja, mereka akan sangat marah. Huan-Huan tersipu malu. Ini adalah kesalahpahaman besar. Beruang tua bertanya dengan hormat, kau adalah dewa perang, Yutian, kan? Huan-Huan tersenyum canggung. Hehe, apa kau percaya padaku jika aku bilang namaku sama dengan dewa perang? Beruang tua berlutut dengan satu kaki dan mengepalkan satu tangan. Ia menempelkannya ke dadanya dan membungkuk dengan hormat. Tuan Yutian, selamat karena telah bangun dari tidurmu. Huan-Huan segera membantunya berdiri. Mari kita mengobrol seperti biasa. Jangan berlutut di hadapanku. Aku tidak terbiasa dengan ini. Beruang tua berdiri. Saat pertama kali melihatmu, aku curiga dengan identitasmu, tetapi aku tidak bisa memastikannya. Maafkan aku jika aku bersikap kasar. Huan-Huan mengungkapkan pemahamannya. Akan ada badai salju di sini sebentar lagi. Kalau kamu tidak keberatan, kamu bisa datang ke rumahku sebentar. Itu tidak pantas, bukan? Huan-Huan mengucapkan kata-kata sopan, tetapi tubuhnya mengambil inisiatif untuk bergerak mendekatinya. Di mana kamu tinggal? Apakah jauh? Tidak jauh. Hanya di depan. Silakan ikuti saya. Rumah si beruang tua berada di kaki gunung bersalju. Ia berinisiatif untuk melangkah maju dan menyingkirkan sebuah batu besar, memperlihatkan pintu masuk gua yang tersembunyi di baliknya. Huan-Huan mengikutinya ke dalam gua. Tempat ini cukup luas dan bersih. Seorang gadis kecil melompat keluar. Ayah, kemana ayah pergi? Beruang tua menjemputnya. Aku pergi menjemput tamu di luar. Gadis kecil itu mengikuti tatapannya dan menatap Huan-Huan. Matanya langsung berbinar. Kakak yang tampan sekali. Huan-Huan, terima kasih, tetapi saya harus menolak pujian itu. Bab 440. Beruang tua memotong dua ikan besar yang ditangkapnya hari ini menjadi irisan tipis dan mengolesinya dengan bumbu yang sangat khusus. Ia membagi ikan itu menjadi dua bagian. Satu untuk putrinya, Qian-Qian, dan satu lagi untuk Huan-Huan. Kami tidak punya apapun yang enak di sini kecuali ikan. Tolong jangan pedulikan itu. Huan-Huan mencoba sepotong ikan. Rasanya sungguh lezat. Dia bertanya, bumbu apa yang kamu tambahkan? Beruang tua mengeluarkan sebuah toples kecil dan membuka tutupnya agar dia bisa melihatnya. Ini bumbu spesialku. Bumbu ini direndam dalam lumut yang unik di daerah salju dan air salju. Bumbu ini siap setelah disegel dalam toples selama beberapa saat. Daging ikannya tidak banyak, jadi Huan-Huan cepat-cepat menghabiskan makanannya. Qian-Qian membawakan potongan ikan di mangkuknya ke Huan-Huan dan menatapnya dengan mata berbinar. Kakak, aku masih punya ikan di sini. Makanlah. Huan-Huan mengusap kepalanya. Terima kasih, tapi aku sudah kenyang. Qian-Qian sangat imut dan tingginya hanya setinggi pinggang Huan-Huan. Dia memiringkan kepalanya dan bertanya dengan polos. Ayah biasanya harus makan 5 ikan besar agar kenyang. Kenapa kamu kenyang hanya dengan makan 1? Huan-Huan menjelaskan dengan sabar, karena aku tidak lapar. Kalau begitu, aku akan menyimpan potongan ikan ini. Kau bisa memakannya saat kau lapar, oke? Huan-Huan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tidak perlu. Kalau aku lapar, aku akan pergi berburu sendiri. Kamu bisa makan dulu. Baiklah. Kecewa, Qian-Qian meletakkan mangkuk itu. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Kakak, apakah kamu pandai berburu? Huan-Huan merasa sakit hati karena dipanggil, Kakak, olehnya. Dia berkata tanpa daya, aku baik-baik saja. Seberapa besar mangsa terbesar yang pernah kamu buru? Apakah sebesar ayah? Dalam bayangannya, bentuk binatang ayahnya adalah binatang terbesar yang pernah dilihatnya. Beruang tua membelai kepala Qian-Qian. Mangsa terbesar yang diburu Tuan Yutian pasti sangat besar. Pasti jauh lebih besar dariku. Tidurlah setelah makan. Jangan ganggu Tuan Yutian. Kecewa, Qian-Qian berkata, oh. Ia membenamkan kepalanya di antara irisan ikan. Setelah selesai,
beruang tua menggendongnya kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Sebelum dia pergi, dia tiba-tiba menoleh ke arah Huan-Huan dan bertanya dengan malu-malu, "Kakak, apakah kamu punya pasangan?" Huan-Huan tertegun sejenak, tidak begitu mengerti mengapa dia menanyakan hal ini. Namun, dia tetap menjawab dengan jujur, "Belum." "Oh." Qian-Qian tampak sangat senang mendengar jawabannya. "Selamat malam, kakak." "Selamat malam." Setelah Qian-Qian tertidur, beruang tua kembali ke ruang tamu. Ia berkata dengan nada meminta maaf, "Qian-Qian tidak pernah punya ibu sejak ia masih kecil. Ia selalu tinggal bersamaku. Ia dibesarkan dengan sifat yang sedikit rapuh. Tolong jangan masukkan ke dalam hati tindakannya." Karena tinggi badannya, saat Huan-Huan melihat Qian-Qian, dia memandangnya seolah-olah dia adalah putrinya sendiri. Dia tersenyum dan berkata, "Qian-Qian imut. Kamu membesarkannya dengan baik." Angin dan salju di luar semakin kencang, tetapi pintu masuk gua terhalang oleh batu-batu besar. Angin dan salju tidak dapat masuk, jadi di dalam relatif hangat. Beruang tua berkata, "Badai salju hari ini tidak akan berhenti untuk sementara waktu. Kamu bisa tinggal di sini untuk saat ini. Kamu bisa pergi saat badai salju mereda." Huan-Huan masih memikirkan Suang Yun dan belum ingin pergi, jadi dia setuju. "Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk mengundang Anda menginap bersama saya." Beruang tua merapikan kamar kosong untuk Huan-Huan. Badai salju ini berlangsung selama 2 hari 1 malam. Untungnya, ada cukup makanan di dalam gua. Kalau tidak, mereka bertiga pasti akan kelaparan. Hubungan Huan-Huan dengan beruang tua berangsur-angsur membaik. Dia bertanya kepada beruang tua tentang suku serigala putih Frost Perak. Dia mempelajari legenda dewa serigala darinya. Suku serigala putih embun beku perak adalah keturunan dewa serigala. Setelah dewa serigala meninggal, seluruh kawanan serigala pindah ke daerah salju dan tinggal di sana dalam pengasingan. Gua serigala itu adalah daerah terlarang tempat jenazah dewa serigala disimpan. Hanya serigala putih embun beku perak yang dapat memasuki tempat itu. Semua orang akan diserang setelah memasuki tempat itu. Huan-Huan khawatir tentang keselamatan Suang Yun. Suang Yun pergi ke gua serigala. Apakah dia akan berada dalam bahaya? Beruang tua tersenyum. Selama dia tidak memprovokasi jiwa yang ditinggalkan oleh dewa serigala, dia seharusnya tidak dalam bahaya. Ketika salju akhirnya sedikit mencair, beruang tua menyingkirkan batu-batu dan berencana berburu untuk mengisi kembali persediaan makanannya. Tanpa diduga, seekor serigala putih beku keperakan berlari mendekat. Tubuhnya tertutup salju, dan suaranya sangat cemas. "Tuan Beruang Kutub, Dokter Penyihir Chang Hua ingin Anda segera pergi ke suku serigala." Beruang tua bertanya, "Apa yang terjadi?" "Baru-baru ini, seorang anggota suku baru datang ke suku kami. Dukun Chang Hua membuka gua serigala dan mengizinkannya masuk untuk belajar cara meningkatkan kekuatannya. Tanpa diduga, dia mengalami konflik dengan jiwa yang ditinggalkan oleh dewa serigala. Dia sekarang terluka parah. Dukun Chang Hua ingin meminta bantuanmu." Mendengar ini, hati Huan-Huan langsung menegang. Suang Yun terluka. Beruang tua hendak pergi. Huan-Huan menghentikannya. "Aku ikut denganmu." Beruang tua ragu sejenak, tetapi akhirnya, ia menyetujui permintaannya. Mereka bertiga memasuki ngarai di tengah salju. Suang Yun tidak sadarkan diri saat dia dibawa keluar dari gua serigala. Ada banyak luka di tubuhnya. Chang Hua segera mengoleskan obat kepadanya. Pendarahannya berhenti, tetapi Suang Yun masih tidak sadarkan diri. Ketika beruang tua dan Huan-Huan tiba, Chang Hua sedang menempelkan tangannya ke dada Suang Yun. Tubuhnya sedikit gemetar. Matanya terpejam saat ia menggumamkan sesuatu. Akhirnya, dia membuka matanya. Wajahnya pucat pasi. Beruang tua bertanya apa yang sedang terjadi. Jiwa dewa serigala tampaknya telah memasuki tubuh Suang Yun. Jiwa binatang buas Suang Yun ketakutan, dan kedua kekuatan itu saling bertentangan di dalam tubuhnya. "Aku ingin menenangkan mereka, tetapi aku gagal." Beruang tua tercengang. Bagaimana jiwa dewa serigala bisa memasuki tubuh Suang Yun? "Aku juga tidak tahu tentang itu." Saat itu, Suang Yun adalah satu-satunya orang di gua serigala.
Tidak ada yang tahu apa yang terjadi antara dia dan jiwa Dewa Serigala. Ketika aku pergi mencarinya, dia sudah terluka parah dan tidak sadarkan diri. Beruang tua menghiburnya. Dia akan baik-baik saja. Jika ada yang bisa kulakukan, aku akan melakukan yang terbaik. Aku ingin kau membantuku menenangkan jiwa Dewa Serigala dan jiwa binatang dalam tubuh Suang Yun. Di seluruh suku serigala, binatang buas dengan jiwa bintang tingkat tertinggi adalah Changhua. Jika bahkan dia tidak bisa menenangkan jiwa Dewa Serigala dan binatang buas, yang lain di suku itu pasti juga tidak bisa. Hanya tetangga yang tinggal di dekatnya, beruang tua, yang memiliki binatang jiwa yang dapat bersaing dengan milik Changhua. Kekuatan binatang jiwa mereka bersama-sama mungkin dapat menenangkan jiwa Dewa Serigala dan binatang jiwa dalam tubuh Suang Yun. Beruang tua setuju dengan mudah. Saat Changhua terburu-buru menyelamatkan Suang Yun, dia tidak menyadari bahwa Huan-Huan sedang mengikuti beruang tua. Huan-Huan tetap diam di samping dan tidak mencari masalah. Dia juga sangat gugup saat melihat Changhua dan beruang tua bekerja sama untuk menyelamatkan Suang Yun. Dia berharap Suang Yun akan selamat. Binatang jiwa Changhua dan beruang tua sama-sama sangat kuat. Mereka menyerang bersama-sama, dan kekuatan dahsyat menyerbu tubuh Suang Yun. Pada akhirnya, mereka tidak hanya tidak menenangkan jiwa Dewa Serigala dan binatang jiwa, tetapi mereka juga membuat mereka gelisah. Kekuatan manik itu tiba-tiba meledak.